Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah fa inna taqwa wasiyatullah lil mu'minina wal mu'minat. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali tidak ada yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan keberkahan nikmat-nikmat yang Allah berikan tetaplah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Sang Maha Pencipta. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Insyaallah kita akan sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib kembali mengajak mari bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang mampu meningkatkan keikhlasan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kadang kita merasa dalam diri kita atau kita pernah melihat orang yang mengaku beragama Islam, mengaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ataupun perempuan, kadang kita bisa melihat di dalam diri kita atau orang lain, kenapa mereka yang mengaku beragama Islam, mengaku umat Muhammad Rasulullah, tetapi perilakunya tidak sama dengan syariat agama yang diajarkan kepadanya, tetapi perilakunya bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianutnya. Kadang kita bisa melihat sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, dalam perbuatan-perbuatan baiknya, dalam ta'limnya, dalam ibadah-ibadah jamaahnya, kadang dalam dakwahnya, ini menandakan ada ciri-ciri orang-orang yang tidak sesuai dengan agama, kesombongan misalnya, riya misalnya, dan lain-lain sebagainya, sehingga ini menandakan tidak ada kesesuaian antara syariat agama yang dipelajari dengan apa yang diamalkan dalam dirinya. Oleh karenanya mari sama-sama kita melihat faktor apa yang menyebabkan orang-orang ini, orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi perilakunya tidak sama dengan syariat agama Islam. Faktor yang pertama adalah kemungkinan yang terberat adalah, yang paling besar adalah dia beragama, dia beribadah, dia berdakwah, dia menjadi tokoh masyarakat, dia menjadi pemimpin, semua dilakukan tidak semata-mata karena Allah Ta'ala, tapi karena kepentingan dunia. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita agar ikhlas. Ikhlas kita beragama, ikhlas kita beribadah, ikhlas kita berbuat baik, ikhlas kita untuk menanamkan kebaikan di tengah masyarakat, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berjamaah, ikhlas dalam berdakwah. Inilah syariat agama yang diajarkan kepada kita. Tapi karena tujuannya dunia, keikhlasan hilang dengan seketika. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan syariat agama, di dalam keikhlasan mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, tidak kurang lebih dari 34 kali Allah gambarkan dalam Al-Quran. Di antaranya kita bisa baca dalam surah Az-Zumar atau dalam surah Ghafir dan lain sebagainya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin wa umirtu an akuna awwalal muslimin." Allah perintahkan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla mukhlishan lahuddin, lahuddin ay bi syariatil Islam. Artinya kita ikhlas dalam menjalankan segala bentuk syariat yang diajarkan Islam kepada kita. Tumbuhkan keikhlasan dalam diri kita. Bahkan banyak ayat-ayat lain yang mengajarkan kita untuk menuju keikhlasan semata-mata mengharap mardatillah karena Allah semata. Lalu bagaimana kunci untuk menjadi orang yang ikhlas? Yang pertama adalah singkirkan di dalam hati kita, jangan ingin selalu diketahui orang segala kebaikan kita. Kemudian yang kedua, jangan ingin selalu dipuja orang atau dianggap baik, dianggap soleh, dianggap ahli ibadah, dianggap cerdas, dianggap pandai. Hilangkan semua dalam diri kita semuanya. Kemudian jangan ingin selalu dipuji orang, jangan selalu ingin dihargai orang, jangan ingin selalu dibalas budi orang. Singkirkan semua penyakit-penyakit yang menyebabkan riya, yang menghancurkan segala amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keikhlasan bisa kita ambil pelajaran dari surah Al-Ikhlas yang kerap kali kita baca, yang sudah kita hafal. Kalau kita baca Al-Falaq, di dalam surah Al-Falaq ada kata Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca surah An-Nas, ada kata An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca Al-Kafirun, ada qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kalau kita baca Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Pertanda pekerjaan, amaliyah, ibadah yang kita kerjakan, bersihkan semua. Ikhlas semata-mata untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faktor kedua, penyebab kedua yang menyebabkan orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak sesuai dengan syariat agama Islam, yang kedua adalah karena ilusi ilmu. Artinya sudah merasa tahu dan merasa mengamalkan segala syariat agama Islam, sehingga dia merasa sudah paling benar, sehingga dia sudah merasa paling baik, sehingga dia sudah merasa orang yang paling alim, sehingga dia merasa orang-orang yang paling soleh, dan paling di dalam dirinya ada pengakuan dia adalah orang yang ahli ibadah. Ini pertanda ilusi ilmu. Padahal kalau kita mau nilai, sholat kita saja belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal kebaikan yang kita tebar, dakwah yang kita sampaikan, ini semua kadang-kadang ada penyakit dalam dirinya. Riya, ingin dilihat orang. Kadang-kadang ada kesombongan dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ilusi ilmu, merasa sudah mengamalkan semua syariat agama Islam, sehingga orang lain dianggap salah, sehingga orang lain tidak layak untuk menjadi seorang tokoh, sehingga menganggap orang lain itu sudah tidak pantas, merasa dirinya yang paling pantas, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya orang yang paling suci. Berusaha untuk benar tapi jangan merasa benar, berusaha untuk baik tapi jangan pernah merasa paling baik, berusaha untuk orang yang jujur tapi jangan pernah merasa paling jujur. Ilusi ilmu, merasa sudah mengamalkan segala agama, sudah merasa paling sempurna mengamalkan syariat agama. Padahal kalau dilihat, wudunya saja belum sempurna, sholatnya saja belum sempurna, kadang belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dalam diri kita ada rasa orang yang paling bersih dari segala dosa? Kenapa dalam diri kita masih ada hati perasaan merasa orang yang paling bersih dari segala dosa, paling merasa alim, paling ahli ibadah? Kenapa demikian? Karena ilusi ilmu, merasa sudah mengamalkan semua syariat agama dengan baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya singkirkan ilusi ilmu dalam diri kita semuanya. Yang paling benar adalah ketika kita sudah merasa orang-orang yang mengabdi pada Allah dengan tulus dan ikhlas, maka tancapkan dalam diri kita dalam segala aktivitas ibadah kita, baik ibadah mahdah maupun ibadah-ibadah yang lainnya,
tanamkan keikhlasan, ketulusan sedalam-dalamnya. Jangan pernah kita kendor, jangan pernah kita tinggalkan keikhlasan, ketulusan kita dalam pengabdian kita kepada Allah. Karena kita dilatih setiap harinya. Segala niat ibadah yang kita kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. Sholli fardhu jum'ah raka'atain ma'muman lillahi ta'ala. Puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adifa di syahr Ramadan, hadis sanad lillahi ta'ala. I'tikaf, nawaitu an a'takif fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Semua semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, faktor penyebab orang tidak sesuai dengan syariat agamanya, kadang melenceng dari ajaran agamanya, adalah karena kurangnya riyadhah untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang kita kerjakan perlu kesabaran, perlu riyadhah, perlu kesabaran. Salat yang begitu lama kita kerjakan 5 kali dalam satu hari. Ayo kita kerjakan, jangan pernah merasa bosan. Perlu riyadhah dengan sebaik-baiknya. Kalau hari Jumat kita ibadah dengan sebaik-baiknya, yaumul sabat atau hari Ahad nanti kita ibadah lebih baik lagi. Kalau kita bersedekah jariah di hari Jumat dengan sekian rupiah, maka di hari-hari yang lain harus ada peningkatan. Kenapa? Riyadhah paling tidak sama, semua sama kita kerjakan. Kalau sholatnya tidak terburu-buru, kapanpun kita melaksanakan ibadah sholat tidak akan pernah terburu-buru. Riyadhah jalan terus. Jangan pernah kendor, jangan pernah terhalang oleh urusan duniawi. Apapun yang kita gapai tidak akan kita bawa ketika kita mati nanti. Apapun yang kita berada dalam dunia ini tidak akan kita bawa ketika kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Oleh karenanya riyadhah, jalani ibadah sebaik-baiknya setiap saat kita melaksanakan ibadah. Berdakwah, sampaikan dakwah, sampaikan dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Katakan dalam diri kita, qulil haqqa walau kana murran, katakan itu yang benar walaupun pahit buat kita semua. Oleh karenanya tingkatkan iman dan takwa kita melalui meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita orang-orang yang tulus ikhlas dalam pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang solihin, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengakhirkan akhir hayatnya husnul khatimah. Ketahuilah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswatikum wala ila ahwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah enggak pernah melihat bagaimana bentuk jasad kita, ganteng, cantik, jelek, tidak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat bagaimana ahwal keadaan kita, apa pangkat dan jabatan kita, siapa diri kita, keturunan siapa diri kita. Allah enggak pandang itu semua. Tapi Allah juga tidak akan pernah melihat yang namanya harta sebanyak apapun yang kita miliki. Allah enggak pandang, tapi Allah pandang dalam diri kita adalah hati kita dan juga amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan akhir hayat kita husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahil nizam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil masabih al-gharar مد صلت عين بنور وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه
وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص وعمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عماه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سيدنا الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وابن عبد الله الحسين وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج الغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادم ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ارحمنا برحمتك الواسعة واغفر لنا كل ذنوبنا بمغفرة جامعة وارفع لنا لدرجات العليا وبارك لنا في حياتنا الدنيا وإلى دار الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة